Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngebongkar sesuatu yang kayaknya jadi impian banyak orang, rasa aman. Tapi kita bakal lihat ini dari dua sudut pandang yang beda banget. Pertama, dari nyamannya seragam PNS, dan yang kedua dari panggung ekonomi global yang raksasa. Pertanyaannya gini, jangan-jangan rasa aman yang selama ini kita kejar-kejar, itu sebenarnya cuma jebakan paling halus dalam hidup kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari kutipan yang jujur aja nusuk banget. Kalimat ini pasti familiar kan? Sering kita dengar dari orang tua, diucapkan dengan tulus, penuh harapan. Tapi sumber kita justru bilang ini penipuan paling romantis. Kenapa? Romantis karena niatnya baik, tapi menipu karena janji hidup tenang ini seringkali bayarannya mahal banget. Kebebasan dan potensi diri kita yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari skala yang paling kecil dulu, yang paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Di bagian pertama ini, kita akan fokus ke bongkar ilusi keamanan finansial yang seolah-olah nempel di seragam abdi negara. Pertanyaannya, apa benar seragam itu sekuat kelihatannya? Nah ini dia, slide ini nunjukin jurang yang lebar banget antara janji manis dan ya kenyataan pahitnya. Gaji tetap yang katanya aman, ternyata gampang banget digerus sama monster yang namanya inflasi. Pensiun yang terjamin seringkali didahului sama belasan tahun jadi budak cicilan bank. Dan jaminan kerja yang kedengarannya enak banget itu, ironisnya justru bisa bikin otak kita yang tadinya tajam jadi tumpul karena nggak pernah diasah sama tantangan baru. Kalau tadi masih abstrak, lihat deh grafik ini. Ini yang disebut matematika kemiskinan, dan ini ngeri banget. Lihat, kenaikan gaji PNS itu yang paling pendek, di tengah ada inflasi. Dan yang paling tinggi, harga kebutuhan pokok. Ini tuh kayak kita lagi lari santai, sementara harga-harga di pasar larinya secepat kilat. Jadi secara matematis, tiap tahun kita itu sebenarnya makin miskin. Dimiskinkan secara pelan-pelan, sampai kita nggak sadar. Jadi, gimana sih jebakan ini sebenarnya bekerja? Ini bukan sekedar nasib buruk loh, ini tuh sebuah sistem. Sebuah mekanisme yang tanpa sadar mengurung banyak orang di dalam penjara finansial sekaligus penjara mental. Yuk kita lihat satu persatu. Ini nih, ritual yang udah kayak jadi budaya. Begitu dapat SK pengangkatan, langkah selanjutnya apa? Disekolahin ke bank. Buat apa? Seringnya bukan buat modal usaha yang produktif, tapi buat beli gengsi, buat validasi sosial, beli mobil baru, renovasi rumah biar nggak malu sama tetangga. Hasilnya, gaji bulanan cuma numpang lewat buat bayar utang. Kebebasan finansial belasan tahun ditukar cuma buat gengsi sesaat. Dan ini konsekuensi kedua yang paling mengerikan, kematian intelektual. Rasa aman yang semu itu efeknya kayak obat bius, bikin kita berhenti belajar, berhenti berinovasi. Rutinitas yang itu-itu aja membunuh rasa penasaran. Saat dunia di luar sana lari kencang dengan ide-ide baru, kita malah terjebak di zona nyaman. Makin lama makin gak relevan, dan akhirnya jadi sangat bergantung sama sistem. Poin ini nusuk banget. Pada akhirnya, nasib seorang PNS itu nggak sepenuhnya ada di tangan mereka sendiri. Kesejahteraan mereka itu lebih tergantung sama mood politisi yang megang anggaran. Anda bisa kerja super keras, super cerdas, tapi kalau sistemnya nggak menghargai itu, ya sama aja. Inilah sistem yang secara desain justru membunuh ambisi, karena kerja keras nggak selalu berbanding lurus sama kemakmuran. Oke, tadi kita udah ngomongin jebakan di level personal. Sekarang, kencangkan sapu pengaman. Kita bakal zoom out, melihat papan permainan yang jauh lebih besar. Disinilah kita bakal lihat kaitannya. Gimana nasib seorang abdi negara di kota kecil, ternyata cuma cerminan dari cara kerja sistem keuangan global yang sama-sama rapuh. Nah, pertanyaan inilah yang jadi jembatan kita. Gimana kalau semua masalah tadi, rasa aman yang palsu, ketergantungan pada selembar kertas, ilusi kemakmuran, itu semua bukan cuma masalah individu. Gimana kalau itu semua cuma gejala dari sebuah sistem global yang jauh lebih besar dan mungkin jauh lebih rapuh? Selamat datang di Sistem Ponzi Global. Kedengarannya provokatif ya. Tapi di bagian ini kita akan lihat argumen bahwa sistem ekonomi modern kita, yang basisnya adalah utang dan kepercayaan, punya logika yang sama persis kayak skema penipuan klasik. Biar kita sepaham, skema Ponzi itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah sistem penipuan yang nggak menciptakan nilai apapun. Dia cuma bayar investor lama pakai uang dari investor baru. Kuncinya cuma satu, harus selalu ada orang baru yang percaya dan store uang. Selama aliran uang baru ini ada, sistemnya kelihatan sehat-sehat aja, kelihatan sukses. Ingat dua kata kuncinya ya, ilusi dan kepercayaan. Disinilah letak perubahan fundamentalnya. Dulu, uang yang kita pegang itu dijamin sama aset fisik, misalnya emas di brankas bank sentral. Ada jaminan nyatanya. Sekarang, uang kita itu namanya uang fiat. Nilainya cuma didasarkan pada kepercayaan kita semua sama pemerintah. Kekayaan baru juga nggak diciptakan dari produksi barang, tapi dari bank menciptakan utang. Permainannya udah bukan lagi soal nilai nyata, tapi soal persepsi dan keyakinan. Terus, apa dampaknya di dunia nyata?
Ngomongin sistem global kan abstrak banget ya. Oke, coba lihat angka ini. 3,1 juta hektar. Ini bukan cuma angka, ini luas hutan lindung kita yang hancur buat perkebunan ilegal. Ini contoh paling brutal gimana sebuah sistem global yang haus akan pertumbuhan tanpa henti, yang didanai oleh uang yang diciptakan dari utang, bisa mendorong kehancuran lingkungan yang nyata di depan mata kita. Oke, sekarang bagian paling penting. Mari kita satukan dua kepingan puzzle ini. Inilah inti dari pembahasan kita. Melihat gimana jebakan mikro seorang PNS dan jebakan makro sistem global itu sebenarnya dua sisi dari koin yang sama. Kita akan fokus pada kaitan pola pikir di baliknya. Di level mikro, jebakannya jelas, rasa aman yang palsu, yang dibangun di atas selembar kertas bernama SK pengangkatan. Seluruh masa depan, status sosial, semua digantungkan pada satu dokumen ini. Dan di level makro, jebakannya adalah kelimpahan yang palsu yang dibangun di atas lembaran kertas lain, yaitu uang. Seluruh ekonomi global kita bergantung pada kepercayaan terhadap kertas yang nggak punya nilai intrinsik. Lihat kan polanya? Keduanya sama-sama menjual ilusi keamanan yang dibangun di atas kepercayaan, bukan nilai yang nyata. Terus gimana dong solusinya? Kabur dari sistem? Eits, tunggu dulu. Solusi yang ditawarkan justru jauh lebih cerdas. Jadilah agen ganda. Jangan keluar, tapi retas sistemnya dari dalam. Pakai gaji bulanan yang pasti itu bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai jaring pengaman buat kamu ngambil resiko. Buat bangun kerajaan bisnismu sendiri di luar jam kantor. Karena pada akhirnya, yang bakal selamat itu bukan pemilik NIP, tapi pemilik nyali dan kemandirian. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah kita lihat gimana keamanan pribadi dan kemakmuran global bisa jadi cuma dibangun di atas fondasi kepercayaan yang rapuh, coba sekarang lihat dompet Anda. Apa sih yang sesungguhnya memberi nilai pada lembaran-lembaran kertas di dalamnya? Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.